Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Yes No Limit. Pada kesempatan hari ini kita akan mereview satu buah mod push seat untuk unit kendaraan truk. Mencoba perjalanan dari Pelabuhan Bakauheni menuju Kota Bandar Lampung. Kira-kira seperti apa perjalanannya? Ini dia tampilannya dari mod push seat truk UD Kwon dengan basic berwarna kuning. Mod push seat yang saya gunakan dari modder @SBNK Or Seri. Nanti link modnya saya sertakan di deskripsi. Ini untuk tampilan animasi yang pertama. Kita bisa lihat animasinya jungkit, jadi kabin truknya jungkit untuk memperbaiki kendaraannya. Kemudian untuk animasi yang kedua berupa bayangan di kolong truk, tuh kita lihat. Dan ini untuk animasi ketiga berupa jungkit dari bak truknya itu sendiri ya teman-teman. Untuk loading atau bongkar muatan, jadi ada jungkitnya, biasanya digunakan untuk membawa material berupa pasir atau batu-batu. Ini tampilan luarnya berupa dop roda berwarna silver dengan menggunakan 6 roda. Untuk tampilan eksteriornya sudah gagah, sudah bagus. Ini untuk animasi membuka pintunya, kita bisa lihat pintu pengemudi dan penumpangnya terbuka lebar. Untuk kabinnya, variasi steeringnya yang saya suka ini ada warna abu dengan warna putih, broken white. Kita bisa lihat tampilan dalamnya. Spionnya untuk sebelah kiri juga sudah mantap ya teman-teman. Sudah dilengkapi 3 spion untuk kontrol bagian depan, sisi depan, terus bagian kiri atas dengan kiri samping tengah. Untuk spion di sebelah pengemudi hanya menggunakan 1 spion saja. Ini tampilan untuk kabinnya teman-teman, dengan berbagai macam variasi knob atau tombol. Kita juga tadi lihat RPM-nya aktif ya teman-teman. RPM-nya juga aktif, ketika gas ditekan RPM-nya juga ikut naik. Dari sisi eksterior kita bisa lihat itu lampu dimnya. Lampu dim menggunakan LED di bagian head kabinnya. Ini untuk lampu dekat, lampu jauhnya. Karena ini siang hari jadi tidak begitu terang. Semua lampu-lampu berfungsi. Ini untuk lampu hazardnya, di bagian atas ada variasi lampu berwarna hijau. Steeringnya sepertinya menggunakan steering 100 derajat. Jadi untuk berbelok itu kita harus memutarnya beberapa kali. Cukup realistis untuk ukuran truk sebesar ini, menggunakan roda yang cukup besar. Jadi kita butuh putaran ekstra untuk memutar roda kemudi. Kita bisa lihat logo UD di sini juga menarik ya teman-teman, cukup bagus sebagai pemanis di head unit. Oke, kita mulai perjalanannya. Seperti biasa kita akan start di garis berwarna hijau. Kita mulai start di garis berwarna hijau. Untuk tarikannya sudah cukup bagus ya teman-teman. Cuma memang saat melakukan review ini saya menggunakan mode transmisi otomatis. Kalau menurut saya ini untuk digunakan menggunakan mode transmisi manual berupa H-shifter, ini akan jauh lebih enak, karena untuk gas pertamanya itu responnya cukup lambat. Tapi sejauh ini cukup baik, cukup menarik dan cukup stabil untuk dikendarai. Yang saya suka dari steeringnya ini
Jadi kendaraan ketika dibelokkan, dia bisa melakukan belok sedikit demi sedikit, tidak langsung belok ke kiri atau belok ke kanan. Oke, kita lanjut melakukan perjalanannya. Di depan kita lihat sudah ada antrian berupa bus. Ini sepertinya karena ada apa ini? Macet. Tidak wajar teman-teman, ini ada kemacetan di pintu keluar pelabuhan Bakauheni. Kita lihat dulu ada apa kira-kira. Oh, udah cukup penuh ya teman-teman. Oke, karena gerimis hujan, nanti kita juga sekalian akan melihat seperti apa tampilan dari wipernya. Ini yang saya suka untuk melakukan review menggunakan metode point of view. Artinya point of view itu POV drive. Artinya kita sambil melakukan perjalanan atau mengemudi, kita juga akan melihat fitur-fitur yang ada di kendaraan ini, baik dari fitur berupa eksterior ataupun interior. Oke, kita potong jalan aja lewat jalan yang cukup sempit. Tuh, kekurangannya dari steering 100 derajat ini karena harus melakukan putaran beberapa kali, ada kalanya kita lupa. Kita ngerasa udah kita putar ke kiri, dia langsung belok, padahal kita harus melakukan putarannya sekali lagi agar dia dapat berbelok secara sempurna. Kita lihat tampilannya, sangat gagah sekali ya teman-teman, dengan simbol UD Kwon di bagian depannya. Tampilan lampu belakangnya menggunakan LED dengan 4 lampu di masing-masing bagian kiri dan kanan, 1 lampu untuk sign atau tanda belok, dan 3-nya lagi untuk lampu brake atau rem. FYI ini teman-teman, sekedar informasi buat teman-teman bahwa UD Kwon ini sendiri buatan dari Japanese Manufacture, artinya pabrikan dari mobil truk buatan Jepang, menggunakan mesin turbo diesel yang diproduksi atau originalnya buatan Nissan Diesel. Kendaraan ini sendiri dirilis pertama kali 18 November tahun 2004 di Jepang. Kwon sendiri berasal dari bahasa Jepang yang artinya keabadian atau timeline forever, artinya nggak pernah lekang alias permanen. Itu untuk truk Kwon generasi pertama, dimulai dari tahun 2004 sampai 2017. Untuk Kwon generasi kedua mulai dari 2017, truk ini menggunakan basis desain untuk mesinnya itu dari mesin diesel Volvo. Kalau tadi sebelumnya kita udah dengar, basis desain mesinnya itu menggunakan mesin turbo buatan Nissan, itu untuk generasi pertama. Sedangkan untuk generasi kedua menggunakan basis dari desain mesin diesel buatan Volvo. Yang spesial dari truk Kwon ini sendiri adalah di bagian bawah dari kabinnya ini, di bawah steering itu sudah dilengkapi dengan airbag. Jadi untuk melindungi dengkul pengemudi atau pendamping di sebelah sisi penumpang dari benturan ketika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Jadi ada airbagnya di bagian bawahnya itu ketika benturan, gunanya untuk melindungi dengkul atau kaki dari pengemudi. Ngomong-ngomong, dari tadi kita udah bicara banyak tentang truk UD Kwon ini. Kenapa saya tidak menjumpai GPS di dalam kabinnya ini ya teman-teman? Saya juga baru perhatikan, karena kebetulan rute ini saya sudah sering gunakan untuk melakukan review. Jadi secara nggak langsung saya sebagai pengemudinya ini hafal aja ini rute ini. Tapi begitu saya lihat di dalam kabinnya sendiri, itu tidak ada GPS-nya nih. Oke,
Terlepas dari GPS tadi, kita lanjut nih untuk review truk UD Kwon itu sendiri. Truk UD Kwon sendiri di Indonesia dibawa dan dipasarkan oleh perusahaan Astra UD Truk. Tepatnya sebelum 2017 pihak Astra UD Truk melakukan pemasaran untuk UD Quester dengan alasan ada kekurang sesuaian antara konsumen di Indonesia dengan truk UD Kwon, maka pemasarannya sendiri di Indonesia dihentikan dan digantikan dengan truk Quester. Tapi untuk truk UD Kwon-nya sendiri memang sudah tidak dipasarkan di Indonesia, tapi tidak berarti produksinya dihentikan. UD Kwon sendiri masih dipasarkan di beberapa negara seperti Jepang sebagai negara produsennya, kemudian Australia serta Thailand. Variasi dari produksi truk UD Kwon sendiri ini beraneka ragam, mulai dari dump truck, truk mixer atau biasa kita kenal dengan truk molen, dan juga kepala truknya sendiri untuk head traktor ataupun untuk kendaraan kargo. Nah, untuk kendaraan kargo sendiri diakui bahwa paling banyak variasi karena berbeda-beda untuk ukuran tonnase dan kemampuannya dalam mengangkut muatan atau beban. Ya, kira-kira segitu aja informasi sederhana atau singkatnya tentang truk UD Kwon. UD sendiri itu berasal dari pabrikannya, nama pabriknya di Jepang itu UD Truk. Jadi ketika dipasarkan di Indonesia menggunakan Astra UD Truk. Kembali ke review dari mod busit truk UD Kwon itu sendiri. Kita lihat dia melaju di jalan tol dengan wiper sebanyak 3 buah untuk membersihkan kaca depan dari tetesan air hujan, karena ukuran kaca depannya yang cukup luas ya teman-teman. SBN KOR seri sendiri menurut saya cukup menarik ya jika mengeluarkan mod-mod busitnya, terutama untuk kendaraan-kendaraan besar komersil seperti truk ini. Saya sudah beberapa kali melakukan review untuk mod truk yang dibuat oleh SBN KOR seri. Mungkin dari kalian bilang karoseri, tapi kalau yang saya lihat dari spelling atau ejaan di channel YouTube-nya itu @SBN KOR seri. KOR seri, bukan karoseri. Terima kasih untuk mod yang dibuat. Terima kasih, saya sangat menyukai mod dari SBN KOR seri ini sendiri. Kita lihat di bagian dop atau cover rodanya menggunakan plat aluminium berwarna silver atau chrome mengkilap ya teman-teman. Cukup bagus dan menarik, menambah kesan gagah dan terlihat seperti mewah, memberikan kesan mewah menggunakan chrome. Di bagian headnya juga menggunakan chrome untuk grillnya. Untuk grillnya itu sendiri menggunakan chrome. Untuk tangki bahan bakarnya sudah dilindungi dengan beberapa besi silinder, jadi cukup aman. Diingatkan bagi kamu yang belum klik subscribe di channel ini, ayo dong klik subscribe. Semoga dengan klik subscribe kalian dapat membantu berkembangnya channel ini, dan kalian juga semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran rezeki baik dari usaha ataupun bekerja. Terima kasih buat yang udah subscribe dan like video ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke deh, selamat menonton buat kalian yang sedang menyaksikan review mod busit ini. Minta tolong kesetiaannya untuk
menonton sampai habis, karena sampai akhir video pun perjalanan ini masih cukup menarik untuk dilihat, untuk menikmati keindahan alam di sekitar jalan tol Bekauheni, dan cukup menarik untuk melihat tampilan-tampilan dari video sinematik Modbusit truk UD Kwon ini sendiri yang sedang melaju dan beradu kecepatan dengan kendaraan-kendaraan lain di sekelilingnya. Cukup menarik untuk kita lihat dan kita simak. Jangan lupa ketika kalian setelah selesai menonton, diaktifkan tombol subscribe dan di like video ini. Terima kasih, sekian dari saya undur diri. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.